Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Tujuannya agar kita mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis dari pertama kali hadis diketahui sampai saat ini. Adapun sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadis dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, Asrul Wahyi wat Takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Muslim. Yang kedua, Asrul Tasabbut wa Taqlilir Riwayah, masa penetapan hadis dan pembatasan riwayat. Yang ketiga, Asrul Intisar war Riwayah ilal Amsar, masa tersebarnya hadis dan riwayat-riwayat kepada seluruh pelosok negeri. Yang keempat, Asrul Kitabah wa Tadwin, masa hadis dicatat dan dibukukan menjadi sebuah kitab. Yang kelima adalah Asrul Tajrid wa Tanqih, masa hadis yang sudah disaring atau diseleksi. Baik, yang pertama adalah Asrul Wahyi wat Takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Muslim. Pada periode ini merupakan masa pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Terdapat keistimewaan karena para sahabat langsung berinteraksi dengan Nabi dan memperoleh sumber utama dari segala persoalan yang muncul dapat ditanyakan langsung kepada Nabi dan langsung mendapat penyelesaiannya. Adapun beberapa cara yang dilakukan Nabi dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat, diantaranya lewat majelis ilmi. Melalui forum tersebut, para sahabat bisa langsung bertanya masalah dan Nabi langsung memberikan solusinya. Dan ada juga Nabi menyampaikan hadisnya melalui pidato dapat terbuka seperti Haji Wada, Fathul Makkah. Dan ada juga kontroversi tentang penulisan hadis pada masa Nabi. Penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapatkan izin secara resmi karena dikhawatirkan akan bercampurnya antara Al-Quran dengan hadis, karena Al-Quran masih dalam proses penulisan. Perlu diketahui juga larangan tentang penulisan hadis tersebut bersifat resmi, dan juga penulisan hadis tersebut hanya bersifat pribadi, dalam artian hanya sahabat tertentu yang boleh menulis hadis karena tidak dikhawatirkan bercampurnya hadis dengan Quran. Dan juga riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW keluar dan kami sedang menulis beberapa hadis. Lalu beliau bertanya, "Apa yang kalian tulis?" Kan itu kami menjawab, "Hadis-hadis yang kami dengar dari Anda." Lalu beliau bersabda, yang artinya, "Tahukah kalian apa yang menyebabkan umat-umat terdahulu tersesat? Ingat, mereka tersesat karena menulis kitab-kitab bersama dengan kitab Allah Ta'ala." Selain itu juga, di samping ada larangan tentang penulisan hadis, ternyata ada juga riwayat Rasulullah memberikan izin kepada sahabat-sahabat tertentu. Di antaranya riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ad, yang artinya, "Aku menuliskan segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW untuk aku hafalkan. Tetapi kaum Quraisy melarangku seraya beralasan, engkau menulis semua yang engkau dengar dari Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang berbicara ketika marah dan lega. Kemudian hal tersebut aku laporkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menunjuk mulutnya seraya berkata, 'Tuliskanlah, demi zat yang menguasai jiwaku,
tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali yang benar. Dan yang kedua adalah asrut tasabbut wa taklili riwayah, masa penetapan dan pembatasan riwayat yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mana pada saat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab mensyaratkan agar adanya saksi atau sumpah untuk sahabat yang mengaku mempunyai riwayat hadis. Hal demikian dilakukan untuk kehati-hatiannya para sahabat dari kekeliruan, dan mereka tahu bahwa hadis adalah sumber syariat kedua setelah Quran. Maka dari itu dilakukanlah penyeleksian secara ketat agar tidak ada kekeliruan pada hadis-hadis tersebut. Sementara itu, setelah kepemimpinan dua khalifah Abu Bakar dan Umar, pada masa khalifah Utsman dan Ali, di masa itu penyeleksian hadis agak longgar, karena pada era mereka berdua, yakni Khalifah Utsman dan Ali, mereka sibuk dengan urusan politik. Baik, lanjut ya, masa yang ketiga, ini adalah asrul intisar wal riwayah ila lamsar, atau masa berkembang dan menyebarnya periwayatan hadis. Pada masa ini disebut dengan masa berkembang dan tersebarnya periwayatan hadis karena daerah kekuasaan Islam meluas, bukan hanya dari sekitar Jazirah Arab saja, tapi perkembangan tersebarnya hadis ini memasuki ke seluruh penjuru dunia seperti Asia, Afrika hingga Eropa. Dalam hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tertentu, terutama dalam rangka memangku jabatan-jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu. Pada masa ini juga metode periwayatan yang dilakukan oleh para tabi'in tidak jauh berbeda dengan yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat sebelumnya. Hanya saja persoalan yang dihadapi agak berbeda. Pada masa ini Al-Quran sudah terkumpul menjadi satu mushaf, sedangkan para periwayat hadis dari kalangan sahabat sudah tersebar luas ke berbagai daerah kekuasaan Islam, terlebih-lebih dari Bani Umayyah. Adapun pusat-pusat pembinaan hadis, yakni yang pertama adalah Madinah, karena di sanalah baginda Nabi Muhammad berhijrah dan menetap, dan di sana pula Nabi membina masyarakat Islam. Di antara para sahabat yang membina hadis di Madinah ialah Khulafaur Rasyidin, Siti Aisyah, Abu Hurairah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Mekah juga sebagai pusat pembinaan hadis. Kufah, Yaman, Irak, Basrah, Mesir, Sam, dan Andalusia ya. Kemudian berikutnya adalah asrul kitabah wa tadwin, masa penulisan dan pembukuan. Pada masa kali ini adalah masa keemasan bagi perkembangan dan pertumbuhan hadis, dikarenakan kalau tahun-tahun sebelumnya hadis tidak dibukukan dan dilarang, maka pada masa kali ini hadis mengalami perubahan secara signifikan menjadi sebuah buku. Dalam pembahasan kali ini, kodifikasi tersebut resmi berdasarkan perintah dari kepala negara dengan melibatkan beberapa orang.
tidak seperti kodifikasi yang dilakukan secara perorangan atau untuk kepentingan pribadi. Jadi usaha ini dilakukan pada masa kekhalifahan dari Bani Umayyah yang ke-8, yakni Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliaulah yang mengemukakan untuk pembukaan hadis ini dikarenakan ada dua alasan yang mendasarinya. Yang pertama, dikhawatirkan hilangnya hadis-hadis tersebut dikarenakan para ulama meninggal di medan perang. Dan yang kedua adalah dikhawatirkan akan tercampurnya hadis yang benar-benar disampaikan oleh Nabi dengan hadis-hadis yang palsu pada saat itu. Di samping itu, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan kemampuan para tabi'in dengan yang satu yang berbeda, yang berakibatkan muncul suatu pergolakan yang berkepanjangan, maka dari itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mengambil tindakan untuk menyelamatkan hadis-hadis dari kemusnahan dan pemalsuan. Baik, yang terakhir yakni adalah Asrut Tajrid wa Tanqih, masa seleksi atau penyaringan hadis. Kalau sebelumnya hadis-hadis itu dikumpulkan dan disatukan menjadi sebuah buku atau sebuah kitab, pada masa kali ini hadis-hadis tersebut mulai melalui proses penyaringan dan penyeleksian secara ketat. Sedangkan pada periode sebelumnya para ulama belum berhasil memisahkan yang mana hadis mauquf, maktub, dan marfu. Begitu juga dengan hadis dhaif dari yang sahih. Bahkan masih ada hadis maudhu yang tercampur dengan hadis sahih. Maka dari itu para ulama melakukan penyaringan atau penyeleksian secara ketat agar tidak tercampurnya hadis-hadis tersebut. Maka dari itu para ulama bersungguh-sungguh melakukan penyaringan atau penyeleksian pada hadis-hadis yang terimanya melalui kaidah-kaidah yang ditetapkan. Meskipun para ulama melakukan penyaringan atau penyeleksian secara ketat, berdasarkan penelitian berikutnya masih ada sedikit hadis-hadis dhaif yang terselip pada kitab-kitab hadis yang sahih. Karena kesungguhan para ulama pada saat itu, maka bermunculan kitab-kitab hadis yang hanya memuat hadis-hadis sahih seperti Al-Jami'us Sahih, As-Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, dan sebagainya. Dari pembahasan mulai dari pertama sampai akhir, kesimpulannya adalah begitu hebatnya para ulama-ulama kita dalam menjaga, dalam menyusun, dalam melakukan penyaringan sehingga menjadi sebuah buku atau kitab. Pada akhirnya kita semua bisa belajar dengan mudah tanpa adanya keraguan di dalamnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.